Halo semuanya, kami dari Prodi eh, atau mata kuliah Creative and Innovative Thinking. Kami berasal dari kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Kevin Nathaniel. Kemudian ada anggota kelompok saya, yaitu Alif. Kemudian ada Bobby. Kemudian yang terakhir adalah Rizky. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan soal creativity and place. Jadi creativity and place itu apa sih? Eh, Banyak dari kita itu meremehkan soal creativity hingga place. Sebenarnya kedua hal tersebut merupakan aspek penting ketika ingin membentuk sebuah ide untuk menciptakan suatu hal yang anti mainstream. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas seperti kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu hal baru, seperti yang saya katakan pada sebelumnya, sesuatu yang anti mainstream. Kemudian place atau ruang. Place atau ruang merupakan suatu lingkungan fisik atau sosial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat mengembangkan suatu ide atau kreativitas. Sehingga kedua hal tersebut sangat berkesinambungan dan menimbulkan efek, maksud saya dampak untuk menciptakan suatu ide seperti itu. Selanjutnya, hubungan dari kreativitas dengan tempat, lingkungan fisik dan mental memiliki dampak yang signifikan dalam kreativitas. Selain itu, ruang kerja juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan kreativitas dan saling membagikan ide antar karyawan. Semakin tersupport suatu lingkungan kerja, maka kreativitas akan dengan mudah tercipta. Jadi, secara umum, tempat itu memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan kreativitas dalam diri seseorang. Seperti tempat kerja contohnya. Jika tempat kerja memiliki ruangan yang sangat nyaman, maka orang akan dengan mudah memikirkan ide-ide yang kreatif yang baru. Nah, kemudian faktor apa aja sih yang mempengaruhi kreativitas? Yang pertama pasti sesuai dengan topik kita, yaitu tempat atau lingkungan. Kenapa? Ya seperti dijelasin oleh rekan saya, tempat sangat mempengaruhi untuk menciptakan suatu kreativitas. Jika kita membuat suatu lingkungan kerja atau tempat kerja kita terlalu formal, atau itu akan menimbulkan kekakuan atau tidak menciptakan suatu fleksibilitas seseorang untuk berpikir kreatif atau menciptakan hal-hal yang kreatif. Yang kedua, keahlian dan kemampuan khusus pada bidang tertentu. Sangat jelas jika semisal suatu bisnis yang dijalankan adalah bisnis kuliner, maka lingkungan kerjanya pun harus sesuai dengan bisnis yang dijalankan, supaya ide-idenya pun tersupport sesuai dengan bisnis yang dijalani. Yang ketiga, keterampilan berpikir kreatif. Pastilah punya kemampuan berpikir kreatif masing-masing. Sehingga ketika kita berpikir kreatif, maka yang dihasilkannya itu suatu ide baru atau inovasi baru yang out of the box untuk kemajuan bisnis yang dijalani. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi ini terbagi dari dua, motivasi dari diri sendiri dan motivasi dari luar. Nah, yang dari luar ini tempat sangat penting, sehingga dengan tempat yang nyaman, dengan tempat yang memang yang menyupport keterampilan dan kreativitas kita, maka suatu ide kreatif itu akan terwujud dan semangat motivasi semakin meningkat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat kreativitas. Yaitu yang pertama, kurangnya tujuan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kendala ini tuh kita harus menulis berbagai rinci tujuan dan rencana atau tindakan yang akan kita lakukan. Ketika semuanya jelas, kita bisa menginginkan apa yang akan kita capai.
Lalu yang kedua yaitu takut untuk gagal. Kendala kedua dalam berpikir kreatif adalah takut untuk menghadapi kegagalan. Perasaan takut untuk salah dan membuat kesalahan. Ketika hal-hal tersebut terjadi, bukan pengalaman gagal yang menghalangi, namun perasaan Anda sendiri yang dapat menghambat Anda untuk berkembang. Yang ketiga yaitu takut akan respon terhadap orang lain. Kendala ketiga dalam berpikir kreatif adalah takut akan kritikan atau takut diejek. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk tidak disukai atau disetujui oleh orang lain. Yang keempat yaitu tidak berpikir proaktif. Kendala ini untuk berpikir kreatif adalah pasif. Jika tidak terus-menerus merangsang pikiran Anda dengan ide-ide atau informasi baru, maka Anda akan kehilangan vitalitas dan energi yang sangat banyak yang tidak direnggangkan. Lalu yang kelima yaitu terlalu rasional dan tidak improvisasi. Dalam berpikir kreatif adalah kendala dalam berpikir kreatif adalah terlalu rasional. Rasionalitas memang dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri sendiri dan orang lain. Namun, jika kita terus berpikir rasional, dapat menyebabkan tidak bisa belajar untuk meningkatkan kinerja. Kemudian implementasi pada ide bisnis, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada sebelumnya, bahwa menyadari bahwa creativity dan flash adalah dua faktor yang penting untuk menciptakan suatu ide baru, maka apabila diimplementasikan pada ide bisnis, maka di sini terbutuhnya ruangan-ruangan yang formal serta mendukung kreativitas untuk semakin berpikir out of the box atau anti mainstream, sehingga ide-ide bisnis dapat muncul, kemudian dapat dilakukan filterisasi pada ide-ide bisnis yang sudah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, dan dapat disatukan benang merahnya dengan tujuan di awal untuk menemukan ide tersebut supaya memunculkan kreativitas dalam ide bisnis. Contohnya bisnis yang ingin kami buat yaitu bisnis suatu jasa dan food and beverage home service grill. Dalam hal ini merupakan bisnis kuliner dan juga merupakan sebuah bisnis jasa yang konsepnya ialah kita menerima pesanan konsumen, sebuah pesanan untuk ingin grill barbecue begitu, yang nantinya perlengkapan dan bahan-bahan makanannya dikirim langsung ke konsumen. Nah, di sini untuk tempat sebagai implementasi ide bisnis, kami membuat tempat yang memang tidak akan dibuat untuk terlalu formal ataupun kaku. Kita ngebikinnya sebuah tempat yang memang nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk berdiskusi, dan nyaman untuk bersenda gurau. Sehingga dalam hal ini dapat tercipta suatu environment atau suasana yang nyaman, suasana yang tidak terlalu tertekan, dan juga suasana yang memang mendukung kita untuk berpikir kreatif untuk kemajuan bisnis kita ke depan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih.